Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Dalam Islam, kita mengenal bahwa tingkatan-tingkatan amal yang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan tingkatan amal itu bisa berbeda tingkatan amal pada satu bagian. Misalnya sama-sama mubah atau sama-sama haram. Tingkat yang haram berbeda, yang mubah juga tingkatannya berbeda-beda. Maka belajar mengenali tingkatan-tingkatan tersebut yang kadang-kadang dipengaruhi oleh orang yang mengerjakannya. Ada amalan-amalan tertentu yang itu masuk kategori hal-hal yang mubah, yang boleh dikerjakan. Tetapi bagi sebagian orang ini dianggap sesuatu yang sebaiknya dihindari. Itulah yang menyebabkan kenapa sebagian ulama ada yang memilih atau cenderung untuk memilih meninggalkan beberapa perbuatan bukan karena diharamkan, tetapi memilih bahwa ini yang lebih baik untuk ditinggalkan. Ada yang berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan pakaian, berhubungan dengan kendaraan, atau hal-hal lainnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk untuk menjaga muru'ah. Makanya dalam syariat kita mengenal, terutama di bahasan akhlak, ada yang namanya khawarimul muru'ah. Ada hal-hal yang merusak kehormatan diri. Ada hal-hal yang tidak layak dikerjakan, tidak pantas dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Ya, contoh paling sederhana misalnya, kalau kita lihat ada orang yang kita pandang sebagai orang terhormat, misalnya seorang kiai atau seorang ulama yang dijadikan rujukan, seandainya berpakaian dengan pakaian yang mubah, yang boleh dipakai oleh siapapun, dan beliau berpakaian dengan pakaian tersebut keluar rumah, bisa jadi tidak pantas bagi beliau, meskipun bagi yang lain boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Misalnya menggunakan kaos dalam keluar dari rumahnya, orang mengatakan ya sebaiknya beliau mengenakan pakaian lain yang lebih pantas dan lebih sopan. Nah, ini bahasan yang dikenal di kalangan para ulama dengan istilah khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah. Khawarim itu artinya hal-hal yang menodai, merusak, menjatuhkan. Al-muru'ah itu marwah atau kehormatan. Jadi ketika itu dikerjakan oleh seseorang, maka itu akan menyempurnakan kepribadiannya sebagai seorang yang dihormati. Tetapi ketika itu dilanggar, ketika itu dirusak, maka akan menyebabkan jatuh dari posisinya tersebut, turun pada derajat yang lebih rendah. Itu sebabnya kenapa kita mengenal ada nasihat para ulama menghindari mendatangi tempat-tempat tertentu. Itulah sebabnya juga kita bisa memahami ada istilahnya ulama akhirat dan ulama su'. Kenapa ulama akhirat disarankan untuk tidak mendatangi pintu-pintu tertentu yang justru akan menjatuhkan kehormatannya. Kalaupun datang dengan tujuan yang jelas-jelas memang dibenarkan dalam syariat, yang jelas-jelas dibenarkan dalam agama kita ini. Nah, inilah salah satu bahasan dalam agama kita yang tentu pengembangan dalam bentuk perilaku sehari-hari akan banyak contohnya. Mudah-mudahan bahasan muru'ah ini bisa menjadi bahan pembuka untuk kita sama-sama merenungkan bahwa ada hal-hal yang layak dan yang tidak layak, ada yang pantas dan tidak pantas. Dan kalau kita melihat kisah-kisah seperti ini tentu sangat banyak contohnya. Sangat banyak kisah-kisah baik dari ulama terdahulu maupun ulama sekarang yang memberikan keteladanan dalam hal-hal seperti ini. Sampai-sampai menerapkan hadis Nabi SAW yang terdapat di Sunan Abi Daud, menghindari debat karena dirasa tidak akan memberikan manfaat. Maka berlaku ungkapan dan kaidah, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Tidak semua yang pernah kita ketahui diucapkan. Termasuk juga kadang-kadang kita menghindari diskusi di sebuah grup WA hanya karena kita merasa tidak pantas untuk masuk ke bahasan tersebut. Hanya karena kita merasa bahwa tidak pantas tema-tema seperti itu untuk kita bicarakan dan kita bahas.
Atau misalnya bisa jadi ketika kita ingin mengingatkan dan menasihati, bisa jadi yang bersangkutan malah justru ketika kita lontarkan malah justru menimbulkan perdebatan yang tidak diperlukan. Maka berlaku kaidah laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Tidak semua yang kita ketahui pantas untuk diucapkan. Tidak semua yang kita ketahui pantas untuk disampaikan kepada semua orang di semua tempat. Menimbang-nimbang mana yang lebih pantas dan yang tidak pantas, kadang-kadang memilih untuk diam, itu juga bagian dari bagaimana kita menjaga muru'ah. Bab ini tentu dihubungkan nanti dengan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar dengan proporsional. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi renungan bagi kita, bagaimana kita berinteraksi dan bermuamalah dengan orang yang beragam, yang mau tidak mau kita harus buat langkah-langkah, kita harus menunjukkan perilaku kita dengan perilaku yang terbaik yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.